Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di English Crack Channel. Pada video kali ini kita akan membahas chapter 2 materi Bahasa Inggris Lintas Minat kelas 10 tentang Suggestion and Recommendations. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, suggestion itu adalah sebuah ekspresi yang kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang atau people untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi suggestion itu adalah ekspresi yang kita gunakan untuk memberikan saran kepada seseorang atau orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita anggap itu benar atau untuk tidak melakukan sesuatu yang kita rasa itu tidak benar. Pada materi ini kita akan fokus pada penggunaan modal auxiliary verb. Yang pertama yaitu should, yang kedua yaitu must, dan yang ketiga yaitu have to atau has to. Nah, kita lihat contoh pada kalimat berikut. Contoh yang pertama, you should get some rest. Yang kedua, she shouldn't be taking some rest. Yang ketiga, I should have brought a sunblock. Bisa kita lihat pada tiga contoh berikut, yaitu penggunaan should di sini ada tiga bentuk secara umumnya: should get, should be taking, and should have brought. Nah, di sini dalam video ini kita akan fokus dalam membedakan ketiga jenis should ini dan perbedaan antara must dengan have atau has to. Langsung saja kita lihat tabelnya di sini, bisa diperhatikan sama-sama. Dalam tabel yang pertama ini bisa kita lihat kalimat pertama, the number of students who get coached in the school is increased. The headmaster should do the inspection to find the cause of that problem. Bisa kita lihat pada kalimat ini, penggunaan should di sini diikuti oleh kata do. Kata do di sini adalah merupakan verb ya, merupakan verb. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua. You look so tired. You should get some rest. Sama. Setelah should juga diikuti oleh kata get. Nah, yang ketiga, she has taken a medicine. She should be just fine. Nah, di sini dia juga diikuti oleh be. Be di sini berarti ini adalah adjective. Berarti should be. Berarti should be ini diikuti oleh adjective. Nah, seperti itu. Berarti penggunaan should yang pertama yaitu dia ada should plus present simple. Artinya di sini bisa kita lihat kalau should plus present simple ini digunakan untuk memberikan saran pada masa present atau saat ini yang kita anggap itu benar. Kalau menurut kita itu benar, kita kasih saran dengan menggunakan should. The headmaster should do the inspection to find the cause of that problem. Dari mana kita tahu kalau ini dalam bentuk present? Kita lihat dulu kasusnya di sini. Kasusnya di sini yaitu dalam present. Who get coached in the school is increased. Ini present ya. Should be ini kita gunakan jika dia non-verbal ya. Jika dia adjective kita gunakan should be. Kalau dia adalah verb kita gunakan should plus verb. Should diikuti langsung oleh kata kerja bentuk pertama. Kita tidak menggunakan kata kerja bentuk kedua pada modal auxiliary should. Berarti kita tidak bisa menggunakan should getting or should helping, nggak ada. Yang ada should, help, should get, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita lihat yang kedua, should plus present progressive. Should plus present progressive. Apa itu present progressive? Present progressive itu adalah present continuous yang biasa kita sebut ya, biasa kita kenal sebagai present continuous, sesuatu yang sedang terjadi. Artinya itu masih dalam waktu rentangnya present tense-nya. Kita lihat contoh kalimatnya. Look, she is studying without getting some rest. Berarti kasusnya di sini apa? Yaitu dia belajar itu artinya sedang ya, sedang belajar tanpa istirahat. Health is much more important than anything. Nah, jadi apa yang dia sarankan? She should be taking some rest. Nah, kata kuncinya di sini should be taking. Beda dengan kalimat sebelumnya
yang kalimat sebelumnya should be itu diikuti oleh adjective. Nah, tapi di sini should be itu diikuti oleh verb ing atau present progressive. Contoh kalimat yang kelima, she is eating junk food too often. She shouldn't be eating it too often because it is not good for her health. Nah, di sini bentuk negatifnya dari should plus verb ing, should be plus verb ing. Jadinya shouldn't be eating. Nah, dari mana kita bisa membedakan penggunaannya? Kita lihat dari bentuk bentuk contoh kalimat sebelumnya, contoh problemnya. She is eating junk food too often. She shouldn't be eating it too often because it is not good for her health. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi contoh yang ketiga, yaitu contoh ketiga menggunakan should plus present perfect. Yang pertama tadi menggunakan should plus present simple, yang kedua should plus present progressive, dan yang terakhir should plus present perfect. Contoh kalimatnya, yesterday I was hospitalized because I got a really bad stomachache. I shouldn't have eaten too much instant noodles. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tenses yang digunakan untuk menyatakan problemnya adalah I was hospitalized. I was hospitalized ini maksudnya saya masuk rumah sakit. Nah, kapan itu terjadi? Itu terjadi di masa lalu. Nah, masih bisa diberikan saran masih. Bagaimana caranya di sini? Yang dikatakan yaitu I shouldn't have eaten too much instant noodle. Artinya apa? Seharusnya saya tidak makan mie instan ya terlalu banyak. Berarti ini kita gunakan untuk regret the past. Untuk menyesali masa lalu. Seharusnya saya tidak pergi ke sana. Seharusnya saya tidak seperti ini. I shouldn't have eaten too much. Nah, apakah sakit perutnya ini sudah terjadi? Iya, dia sudah sakit perut. Jadi dia regret something that happened in the past. I shouldn't have eaten too much instant noodles. Kalimat yang ketujuh, I got sunburned when I was at the beach yesterday. I should have brought a sunblock. I got sunburned. Nah, itu adalah bentuk past tense. Kapan itu terjadi? Di masa lalu. Kapan itu terjadi? When I was at the beach yesterday. Apa yang disarankannya? I should have brought. Seharusnya saya sudah membawa sunblock. Apakah dia membawa sunblock? Tidak, gitu. Seperti itu. Nah, apa polanya? Polanya yaitu should have itu ditambah should have itu polanya ditambah dengan verb 3 ya. Atau juga bisa kita sebut dengan past participle. Nah, sedangkan yang present progressive tadi, should plus present progressive tadi, itu polanya kita menambahkan should plus be plus verb ing. Kita ulang lagi. Dan yang pertama, yang should plus present simple, itu polanya ada dua. Should plus verb 1 atau should plus be plus adjective untuk menyatakan kalimat non-verbal. Jika kalimatnya verbal, kita menggunakan should plus verb 1. Nah, bagaimana dengan should plus present perfect ini? Kalau should plus present perfect ini dalam bentuk non-verbal, kita juga menggunakan be, tapi di sini tidak menjadi be, tapi dia menjadi bentuk ketiga dari be. Berarti been ya. Should have been. Nah, seperti itu. Kita akan lihat contohnya nanti. Oke, ini ada beberapa contoh penggunaan dari penggunaan should. Kita lihat contoh yang pertama. You look tired. You should go to bed. Nah, ini contoh yang pertama. You look tired. Kenapa kita menggunakan should go di sini? Bisa kita lihat kalimat sebelumnya, pengantarnya. You look tired. Look ini dalam bentuk verb 1. Berarti ini terjadi di masa sekarang. Artinya kita hanya memberikan saran yang kita rasa itu benar. Seperti isinya should go. Ini sudah terisi should go. Nah, yang kedua, you are driving too fast. Nah, apa kira-kira isinya di sini? Kita lihat kalimat sebelumnya, you are driving. Driving itu artinya sedang mengendarai. Berarti kita pakai pola yang kedua, yaitu should plus present continuous atau present progressive.
Berarti isinya apa? Ini digunakan untuk criticizing present mistake. Criticizing present mistake. Nah, berarti isinya setelah you ini harus diikuti oleh should. You should, apalagi? You should be driving. Ya, masalahnya tadi karena dia driving too fast. Berarti isinya you should be driving. You should be driving more carefully. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, you get a really bad cold. You get a really bad cold. Ini hanya dalam bentuk present, tidak dalam bentuk past tense, tidak juga dalam bentuk continuous. Berarti isinya apa yang bisa kita sarankan pada orang ini? Dia mendapatkan demam yang cukup buruk gitu ya. Berarti kita sarankan you should apa? You should see the doctor. Berarti should langsung diikuti oleh verb. Langsung diikuti oleh verb 1. Nah, yang selanjutnya, you went to bed very late last night. Nah, apa masalahnya di sini? You went to bed, artinya ini sudah berlalu. Went to bed very late last night. Berarti kemarin malam dia ini tidur terlalu malam. Apa ini sudah terjadi? Iya, ini sudah terjadi. Berarti kita memberikan sarannya dalam bentuk apa? Yaitu dalam bentuk regret, menyesali sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. Nah, jadi isinya apa? Isinya seperti rumusnya yang tadi, you should have. Setelah should have ini diikuti oleh past participle. Kita ambil go, berarti bentuk past participle dari go berubah menjadi gone. You should have gone to bed early. Seharusnya kamu tidur lebih cepat gitu. Seperti itu. Selanjutnya kita lihat penggunaan must dan have to atau has to. Nah, kita lihat contoh pertama. I haven't visited my grandparents since 3 years ago. I must visit them this weekend. Kita lihat contoh yang pertama dengan menggunakan have to. I had to get up early this morning. My mother asked me to drive her to my grandparents' house. Oke, yang kedua itu contohnya. Kita lihat yang penggunaan must. I really want to study abroad, so I must study hard. Nah, selanjutnya kita lihat perbedaannya. Nah, apa yang membedakan antara must dengan have to ini? Perbedaan yang paling mendasar antara must dengan have to atau has to, yaitu kita menggunakan must ini ketika kita ingin memberikan personal feelings, yaitu perasaan pribadi gitu ya, tidak ada tekanan dari luar. Contohnya apa? Ini yang contoh yang pertama tadi. I haven't visited my grandparents since 3 years ago. I must visit them this weekend. Kenapa dia ingin mengunjungi grandparents-nya? Karena dia belum mengunjungi grandparents-nya selama 3 tahun. Jadi ada keinginan dari dalam dirinya untuk pergi mengunjungi neneknya atau kakeknya gitu. Nah, from the sentence, we think that it is necessary to do. Gitu. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada external motivation. Gitu. Nah, kita lihat penjelasannya di sini. In sentence 1, the speaker himself thinks it is necessary to visit his grandparents, not because he is asked to do, but because he feels it's been a long time. Nah, kalimat kedua, the speaker himself thinks it is necessary to study hard because he really wants to study abroad. I really want to study abroad, so I must study hard. Kenapa dia harus study hard? Karena dia ingin kuliah ke luar negeri, seperti itu. Jadi tidak ada tekanan dari eksternal, orang yang memaksa, keinginan dia pribadi. Jadi dia menggunakan must. Selanjutnya penggunaan have to. We use have to or has to for facts, untuk fakta, not for our personal feelings, bukan untuk pendapat pribadi atau personal intention, keinginan diri sendiri. You have to do something because of a rule or situation. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena ada rule yang menetapkan itu atau situasi yang membuat kita harus melakukan itu. Contohnya, I have to get up early this Saturday. My mother asked me to drive her to my grandparents' house.
Kenapa kita menggunakan have to di sini bukan must? Karena ada alasan kenapa dia harus bangun pagi Saturday ini. Kenapa? Karena orang tuanya atau ibunya meminta dia untuk mengantarnya ke grandparents house. Mintanya ke grandparents house. Jadi kita gunakan have to. Kenapa kita tidak menggunakan has to? Kita tidak menggunakan has to karena subjek di sini adalah I. Kita tahu kalau has itu digunakan jika subjeknya adalah she, he, it. Kalau subjeknya she, it, baru kita menggunakan has to. Selain she, he, it, kita menggunakan have. Nah, yang kedua kita lihat contoh juga. I have to follow the rules in my school or I will get some problems. Nah, yang ketiga, she has to obey the rules of the company. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. In my opinion, if a student takes part in brawl, the school must give a serious punishment. Nah, kenapa dia menggunakan must di sini bukan have to atau has to? Karena kita lihat state sebelumnya, in my opinion, menurut pendapat saya. Berarti ini adalah personal feelings. Nah, contoh kedua, at school, students brawl is prohibited. So, all students, nah apa kira-kira isinya? All students, berarti kita nanti menggunakan have to avoid it. Nah, kenapa menggunakan have to tidak has to? Karena subjeknya di sini all students, subjeknya plural. Kalau subjeknya singular, kita menggunakan has to, seperti she, he, dan it, gitu ya. Nah, yang selanjutnya, you blah 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 work harder if you want to pass the test. Nah, apa motivasinya di sini? Apakah ada motivasi dari luar? Tidak. Kenapa tidak? Karena jika dia ingin lulus ujian itu, dia harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan nilai yang bagus. Berarti jelas di sini kita menggunakan must. You must work harder if you want to pass the test. Dan yang terakhir, well, it's 11 o'clock. I must atau have to. Kita lihat situasinya. My sister is waiting for me at home. Jadi ada situasi yang membuat dia itu harus go now. Ada situasinya. Berarti kita menggunakan I have to go now. My sister is waiting for me at home. Okay, I think that's enough for this video. Semoga kamu bisa memahami penjelasan singkat tentang suggestion ini. Untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di-subscribe agar kamu tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari English Crack Channel. Thanks for watching. Have a nice day.